Ya, kembali lagi di Breaking News, sidang lanjutan dugaan pelanggaran kode etik pemirsa. Nama Luhut Panjaitan disebut sebanyak 66 kali dalam rekaman kasus pencatutan nama presiden dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport. Dan hari ini Mahkamah Kehormatan Dewan memanggil Menko Polhukam Luhut Panjaitan. Dan kembali untuk mengetahui perkembangan terkini dari sidang MKD, kembali kita menghubungi Vicky Rian. Ya, Vicky, apa yang terjadi di ruang sidang? Mengapa Memang hakim memutuskan persidangan untuk dugaan pelanggaran kode etik oleh Setia Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan saat ini sudah dimulai. Baru saja Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan sudah memasuki ruangan persidangan maksud kami. Begitu juga dengan seluruh anggota MKD yang sudah masuk ke dalam ruangan persidangan. Persidangan kali ini dipastikan terbuka untuk umum karena memang di gedung DPR sendiri ini sudah dipasang layar monitor sehingga kami dapat mengetahui jalannya persidangan di dalam. Dan memang sidang ini dilakukan secara terbuka atas permintaan Luhut sendiri yang meminta MKD untuk memanggil dirinya dan meminta agar persidangan ini dilakukan secara terbuka. Wakil Ketua MKD sendiri tadi juga Junimart Girsang menyatakan persidangan ini harus terbuka dan apabila nantinya sidang ini dilakukan secara tertutup, Junimart sendiri menyatakan bahwa dirinya akan keluar ruangan sidang. Dan saat ini persidangan telah dimulai dan Luhut sendiri didatangkan sebagai saksi karena memang namanya disebut sebanyak 66 kali dalam percakapan yang melibatkan antara Ketua DPR RI Setia Novanto dan juga Presiden Direktur PT Freeport Indonesia dan juga salah satu pengusaha minyak asal Indonesia Riza Khalid. Dan memang pada pertemuan antara ketiganya nama Luhut paling banyak disebut-sebut dan MKD sendiri memanggil Luhut untuk meminta keterangan ya dan menanyakan mengapa namanya bisa disebut-sebut dalam percakapan antara Setia Novanto, Ma'ruf Samsudin dan juga Riza Khalid. Dan memang meskipun tidak terlibat dalam percakapan ya, namun nama Luhut disebut sebanyak 66 kali dan saat ini Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terus akan menggali keterangan dari Luhut sendiri. Tadi Junimart Girsang menyatakan bahwa tidak mungkin tidak ada kaitannya sehingga nama Luhut tidak disebutkan dalam percakapan itu. Dan saat ini Luhut Binsar Panjaitan sedang menjalani sumpah persidangan. Ya, Vicky, terima kasih Vicky atas informasi dari Anda dan kami akan kembali menghubungi Anda. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, tadi baru saja dikatakan oleh Vicky Rian bahwa dipastikan sidang MKD pada hari ini akan dilakukan secara terbuka. Dan tadi baru saja Luhut Binsar Panjaitan sedang diambil sumpahnya. Dan berikut ini pemirsa kita langsung menuju ruang sidang. Mana nama saudara juga disebut dalam pertemuan tersebut. Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Luhut untuk memberikan penjelasan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan ini secara lengkap dan jelas terkait pengaduan tersebut. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia pimpinan sidang dan para anggota, pada kesempatan kali ini izinkan saya Luhut B. Panjaitan untuk memberikan penjelasan terkait posisi saya dalam masalah Freeport yang selama ini dibicarakan di publik. Dalam menyikapi kasus Freeport, saya berpegang teguh pada 5 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, saya berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, kegiatan pertambangan harus memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan yang lebih besar bagi Indonesia dan daerah tempat tambang tersebut berada. Yang ketiga, kegiatan pertambangan harus dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan sektor pendidikan di provinsi tempat tambang itu berada. Yang keempat, kegiatan pertambangan harus dapat menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Yang kelima, Indonesia harus tegas dalam memaksimalkan manfaat kekayaan alamnya bagi rakyat serta tidak tunduk pada tekanan asing atau siapapun. Dalam memberikan rekomendasi kepada Bapak Presiden terkait dengan kapasitas saya sebagai Kepala Staf Kepresidenan, saya selalu meminta tim saya untuk melakukan analisis terhadap setiap permasalahan secara komprehensif. Terkait dengan Freeport, kami melakukan analisis komprehensif dari aspek hukum, teknis, dan keuangan.
Yang Mulia, izinkan saya sekarang membacakan kronologis daripada apa yang saya kerjakan, dan untuk memudahkan, saya akan bagikan materinya supaya mudah buat Bapak-Bapak, tidak perlu Yang Mulia untuk tidak mencatat. Yang Mulia, izinkan saya melanjutkan apa yang sudah Bapak Yang Mulia terima. Kronologi rapat dan memo Kepala Staf Presiden yang berkaitan dengan Freeport. 16 Maret 2015, rapat kabinet terbatas, saya Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf merekomendasikan bahwa proses perpanjangan Freeport perlu dikaji mendalam karena berdasarkan peraturan baru bisa diajukan baru tahun 2019. Perpanjangan Freeport harus bisa memberikan manfaat terbesar untuk bangsa. Sekedar diketahui, ini 16 Maret itu rapat kabinet terbatas. Tapi sebelumnya, saya sudah memberikan presentasi dan juga verbal laporan pada Presiden mengenai kajian ini. Tanggal 15 Mei, memo Kepala Staf Kepresidenan kepada Bapak Presiden menyampaikan bahwa proses perpanjangan kontrak karya pertambangan hanya bisa dilakukan 2 tahun sebelum kontrak berakhir. Kemudian, Yang Mulia, pada tanggal 17 Juni 2015, saya kembali memberikan memo kepada Presiden karena kelihatan di luar ada upaya-upaya untuk memperpanjang kontrak itu sebelum waktunya, yang kami pikir itu bisa berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya bisa juga membahayakan posisi pemerintah. Memo Kepala Staf Kepresiden kepada Bapak Presiden bahwa permohonan perpanjangan Freeport hanya dapat diajukan tahun 2019 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian tanggal 2 Oktober, walaupun saya kemudian sudah dilantik menjadi Menko Polhukam pada Agustus tanggal 13, Saudara Lambok, staf khusus saya di Menko Polhukam, yang juga mengikuti proses pembuatan ini selama jadi Kepala Staf, dipanggil oleh Bapak Presiden, dan Saudara Lambok juga lapor kepada saya sebelum pergi, untuk menyampaikan pandangan-pandangan kami mengenai Freeport. Dan beliau juga menyampaikan bahwa proses perpanjangan Freeport harus diajukan 2019, mengacu kepada memo kami yang kami berikan tanggal 17 Juni kepada Bapak Presiden. Pada hari yang bersamaan, saya kebetulan ada dinas di Surabaya. Kemudian tanggal 19 Oktober kalau kita lihat di Businesscom, Presiden menyatakan proses perpanjangan Freeport harus diajukan 2019. Selain itu, Presiden mengajukan 5 syarat negosiasi perpanjangan, yaitu pembangunan Papua, konten lokal, royalti, divestasi saham, dan industri pengolahan. Jadi saya mohon Yang Mulia ini melihat kronologis daripada perjalanan semua, sehingga posisi saya jelas di situ. Jadi posisi saya tidak pernah bergeser daripada kronologis yang saya berikan itu. Mari kita lihat halaman 3, 16 Maret 2015 itu rapat kabinet terbatas. Pada tanggal 16 Maret 2015 sebagai Kepala Staf Presiden, saya menghadiri rapat kabinet terbatas bersama Presiden dan para menteri yang lain yang terkait dalam bidang energi. Dalam rapat tersebut, Bapak Presiden meminta kami, saya ulangi, meminta kami untuk mempresentasikan kajian yang telah kami laporkan sebelumnya mengenai Freeport, dan kajian tersebut dipresentasikan, saya minta dipresentasikan oleh Saudara Darman Prasojo, Deputi Monitoring dan Evaluasi KSP. Ketiga, dalam kajian tersebut kami mengusulkan pada intinya bahwa proses perpanjangan kontrak Freeport harus dikaji lebih mendalam dan mengacu kepada peraturan yang ada, di mana pengajuan permohonan perpanjangan paling cepat dapat dilakukan dalam 2 tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 bulan sebelum kontrak karya berakhir. Selain itu perlu melihat skema perpanjangan kontrak Blok Mahakam
di mana Pertamina menjadi mayoritas. Perpanjangan yang mengacu pada peraturan yang berlaku juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada bangsa Indonesia. Yang mulia, kami perlu tambahkan mengenai rekomendasi kami juga mengenai Mahakam, formatnya hampir sama dengan ini, di mana kami berharap pemerintah harus menjadi mayoritas dan itu dikembalikan kepada pemerintah Indonesia 2017 untuk Mahakam. Format itu yang kami usulkan, sehingga dengan demikian manfaat akan diterima lebih banyak oleh pemerintah rakyat Indonesia daripada apa yang kita baca selama ini. Kemudian pada tanggal 15 Mei, kami membuat lagi memo pada Presiden, karena juga melihat perkembangan di luar, ada yang kita baca macam-macam. Staf saya mengusulkan lagi, kita membuat memo lanjutan pada Presiden. Kami mengirimkan memo kepada Bapak Presiden mengenai perizinan pertambangan mineral logam, kewajiban meningkatkan nilai tambah terhadap kontrak karya yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nomor 2, dengan pokok pertimbangan adalah sebagai berikut. A. Berdasarkan pasal 170 Undang-Undang Nomor 4/2009 menyebutkan bahwa pemegang kontrak karya yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian selambat-lambatnya 5 tahun sejak undang-undang itu diundangkan. Kalau Bapak yang mulia melihat 2009, harusnya 2014 itu sudah ada. Ini kami waspadai, tim secara legal dan teknis mengkaji betul-betul supaya posisi pemerintah itu jelas dalam hal ini. B. Berdasarkan PP nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP nomor 77 tahun 2014, berdasarkan pasal 112 menyebutkan bahwa kontrak karya yang sudah memperoleh perpanjangan pertama dapat diperpanjang menjadi UPK, operasi produksi perpanjangan kedua, tanpa melalui lelang setelah berakhirnya perpanjangan pertama kontrak karya atau perjanjian karya. Bapak-bapak dan Ibu yang mulia, kami memberikan pada kelanjutannya memo yang tanggal 15 Mei, nomor 3, pokok pikiran adalah sebagai berikut. Berdasarkan PP nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 77 tahun 2014 berdasarkan pasal 12B menyebutkan bahwa A. Perpanjangan kontrak karya melalui UPK, operasi produksi perpanjangan oleh Menteri setelah wilayahnya ditetapkan menjadi WIP-UPK, operasi produksi oleh Menteri. B. Untuk memperoleh UPK, operasi produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin A, pemegang kontrak karya harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 2 tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 bulan sebelum kontrak karya berakhir. 4. Berdasarkan peraturan-peraturan disebut di atas, kontrak karya yang sudah diperpanjang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 hanya dapat diperpanjang, saya ulangi, hanya dapat diperpanjang 1 kali lagi, garis dalam kurung perpanjangan kedua selama 10 tahun. Ini perlu kita simak, Yang Mulia, karena ini bisa merugikan kita kalau kita melakukan perpanjangan 2019.